Jadi semua ketemu lagi di kelas GCD. Untuk bagian yang kali ini adalah bagian lab, breakout. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah mencoba membuat apa itu namanya, clown and rabbit ya, rabbit and clown sama aja ya. Ya, untuk kali ini kita akan membuat game namanya breakout. Contoh hasilnya kayak gini. Mungkin ada yang pernah main ya, zaman dulu banget. Zaman masih itu apa namanya, zaman masih kecil pak gitu ya. Ya, ini tipe gamenya adalah game dimana kamu menggerakkan ini satu, bentar, laser pointer. Nah, satu stick di bawah ini Anda gerakan untuk memantulkan bola yang ada. Ini ada bola, nanti dia mantul-mantul, nabrak dinding sampai targetnya tuh semua dinding yang bisa dihancurkan, habis dengan nyawa yang terbatas. Kalau sampai bolanya melewati batas bawah, bolanya jatuh ke bawah, maka satu nyawa akan berkurang. Ya, gamenya seperti itu ya. Ya, untuk resource-nya bisa ambil di classroom seperti biasa, beserta dengan slide-slide-nya ya. Bisa Anda ambil di classroom, lalu Anda extract, lalu dipakai di project ini. Cara mainnya tadi seperti sudah saya jelaskan sekilas. Pemain akan menggerakkan bat ke kiri ke kanan. Bat ini bukan kelelawar ya. Bat di sini stick ya. Kayak stick kasti ya, baseball. Ke kiri ke kanan menggunakan tombol kiri atau kanan. Bola akan memantul jika menabrak apapun. Kalau nabrak brick, nabrak bat, itu dia akan mantul. Kalau nabrak brick, brick tersebut akan pecah atau hilang. Pemain harus berusaha agar bola tidak jatuh. Jika bola jatuh, pemain akan kehilangan satu nyawa. Level berakhir jika seluruh brick berhasil dipecahkan. Permainan berakhir atau lanjut ke level berikutnya. Ini bricks-nya, ada jenis-jenisnya sama nyawanya. Nyawa itu maksudnya berapa kali sih harus ditabrak oleh bola sampai brick itu hancur ya. Bricknya ada yang brick merah, brick biru, brick hitam, apa namanya, brick perangi sama brick pink. Ada macam-macam skornya ya. Kalau misalnya mau pak, saya mau nambahin tipe brick lain, misalnya brick hijau, silahkan. Brick kuning pak, silahkan ya. Intinya adalah ada macam-macam brick yang bisa dihancurkan oleh pemain. Nah, terus ada bonusnya. Kalau misalnya kita ngancurin brick tertentu, nanti dapat bonus. Contohnya misalnya itu ada yang warna putih, itu bed menjadi lebih lebar, tidak akan berpengaruh jika bed sudah lebar. Bed menjadi lebih pendek, tidak akan berpengaruh jika bed sudah pendek. Itu gambarnya agak kegeser ke atas ya. Ini yang W ini buat yang paling atas, S ini buat yang menjadi lebih pendek ya. Ini W ini wide, S itu short, F itu fast ya, kecepatan bola bertambah. Lalu B jumlah bola bertambah atau nyawa bertambah bolnya ya. Nah, untuk stepsnya, kalau misalnya untuk apa namanya, keterangan gimana caranya itu, ini komen-komen buat apa itu bisa nyontek dari ini ya, PPT kemarin ya, yang GCD GCD slide 13 dan seterusnya, itu ada keterangannya, ada action apa aja. Kalau misalnya lupa ya, ada cheat sheetnya. Ya, stepnya yang pertama, tambahin semua sprite dulu. Lalu seperti biasa tambahkan objek, tambahkan room, tambahkan suara jika ada, letakkan objek di room, lalu buat event dan action dari objek-objek yang terkait di test game, lalu ulangi langkah pertama hingga ketujuh hingga selesai. Untuk daftar event and action juga ada di ini ya, ada di PPT GCD minggu lalu ya, GCD 1. Oke, untuk sprite dan objeknya, tambahkan sprite-nya. Bed bola, brick horizontal dan vertikal, lalu brick warna biru, merah, dan abu-abu. Ini untuk stage 1 ya, buat objek untuk masing-masing sprite tersebut, dan satu objek bantu. Objek yang solid adalah semua brick dan bed. Apa yang terjadi jika bed tidak dibuat solid? Ayo, kira-kira apa? Oke, sekarang kita masuk ke Game Maker. Wow. Tambahkan semua sprite dan semua objek ya. Create sprite, deload sprite, jangan lupa. Sebentar. GCD week 2 resources. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada ball, ada bat. Yang disuruh oleh ini adalah sprites atau objek ya. Brick horizontal dan vertikal, bat bola,
brick biru, merah, dan abu-abu. Oke, pertama bat sama bola. Ini ball give ya. Ball give, sprite, SPR, ball. Tambahin lagi, create sprite, SPR, bat, load sprite, bat. Bam. Tambahin lagi, create sprite. Kita tambahin itu bonus-bonus nanti dulu aja ya. Klik horizontal sama vertikal. SPR. Ini horse. Horizontal. SPR. Penamaan terserah ya. Penting kalian tahu ya itu apa. SPR vert. Vertical. Oke. Lalu brick merah biru. Red. Ya, SPR. Red. SPR. Blue. Nah, gini dulu ya. Oke. Next. Tambahkan spread berikut. Ya. Bentar. Tambahkan spread berikut buat objek untuk masing-masing spread tersebut dan satu objek bantu. Oke. Berarti objek untuk masing-masing sama objek bantu yang solid semua brick dan bed. Oke. Bikin objek. Create objek. Objek ball. Sprite-nya sprite ball. Oke. Klik. Bentar. Create objek. Objek bed. Sprite-nya tentunya sprite bed. Solid. Oke. Create objek. Ini si horizontal ya. Objek horse. Solid. Objek vert. Vertical. Solid. Oke. Next. Objek red. Solid. Sprite-nya red. Oke. Create objek. Objek blue. Blue solid. Oke. Lalu buat satu objek bantu. Objek helper yang tidak ada apa-apanya. Yaitu untuk pembantu ya nantinya ya. Next. Room. Buat satu room. Kasih nama room level 1. Kasih satu objek bed dan bola. Beri batasan level dengan horizontal dan vertikal. Terus jangan tutup batas bawah level ya biar bola dapat jatuh. Lalu susun brick biru, merah, dan abu-abu. Brick abu-abu saya lupa ya. Oh iya abu-abu ya. Coba ya, brick abu-abu dulu. Sprite, create sprite, sprite gray. Load sprite, gray. Nah ini, pim. Oke, tambahkan objeknya, create objek, objek gray. Solid. Oke. Nah, roomnya buat room baru. Kasih nama room level 1. Kita bikin lebih ini aja ya. 76 enaknya berapa ya? Kalau misalnya ini kan agak wide screen ya. Kita bikin coba 800 kali 800. Masih kegedean kayaknya ya. Buat ngetes aja deh 500 kali 500 atau biar pas 400 kali 400. Kalau makin kecil pak, ya ini buat ngetes ya. Oke, next. Buat room level 1, katakan satu bed dan bola. Oh ya, dikasih batas-batas sama buat membola ya. Oke. Oke, jadi di objek pertama kasih dulu satu bola. Kling. Bed. Kling. Bawah sini ya.
Terus horizontal 4, 6 jupan lalu. Ya, rata-rata udah ke ini ya, ke postingan benar. Vertikal dibatasin ya, jangan lupa ya. Pak, bisa pakai shift control klik, Pak. Oke lah, langsung ya biar cepet ya. Kan. Ya inilah kenapa saya tidak terlalu suka control shift klik ya. Harus langsung di shift delete. Apa alt D. Alt D. Loh, ada yang double ternyata. Oke, batas siap, lalu dikasih beberapa yang red sama blue. Ini buat ngetes ya. Misalnya gini. Narsis banget, Pak. Ya, biar keren ya. Kasih beberapa yang blue, kasih yang abu-abu. Oke. Next. Sudah dikasih susun, lalu next, checkpoint. Lakukan langkah 7, trial and error. Tes ya. Ini disimpan dulu. Do you want to save? Yes. Coba di play. Ya, ternyata sudah cukup menarik ya. Menarik dari mana ya, Pak? Ya, anggaplah menarik ya. Oke, sampai sini bisa ya. Next ya, bat. Buat agar pemain dapat mengendalikan bat dengan panah kiri atau kanan. Ya, biar bisa kiri atau kanan ini bisa pakai cara yang sama kayak rabbit and clown. Bisa juga pakai alternatif cara menggerakkan. Nih misalnya gini nih ya, buka jendela property object bat, tambahkan event keyboard left, habis itu jump to position, X-nya minus 10 sama relatif. Kita coba pakai cara baru ya. Ya, pertama ini object bat. Event, ketika keyboard pencet left, maka dia akan diberikan jump to position. Cari jump to position mana? Disorot satu-satu ya. Move towards. Nah ini ada jump to position ya. Kling. Jump to position, X-nya di minus 10. Pencet relatif. Ya. Self minus 10 relatif. Klik. Begitu juga dengan right. Keyboard right. Jump to position. X 10. Relatif. Kita tes ya. Biasanya saya kalau nggak salah benar. Kluk 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 kluk. Bisa ya? Oke. Next. Ball. Pada keadaan awal, bola akan bergerak pada arah acak menuju barat daya atau tenggara. Jadi antara kiri bawah atau kanan bawah. Gimana caranya? Event create. Jadi event create ini adalah event yang jalan ketika dia baru mulai pertama kali dijalankan. Gerak bolanya pakai move fix. Pilih dua angka arah tersebut. Kasih speed 8. Mainkan sebuah suara ya. Bisa pakai start wave. Tambahkan action play sound. Lalu sound start pada kotak sound. Tambahkan di sound dulu kalau belum ada. Lalu pilih false pada kotak loop. Oke, pertama kita tambahkan sound dulu ya. Di sound, create sound, name-nya sound start. Ya, atributnya uncompressed. Oke, kita buka ya. Filenya di resources. Lagi ya. Ngaco. Resources, start. Oke, tag optionnya oke. Oke, itu startnya ya. Oke, sip.
Bener ya, bener. Audio group, target mono, sample rate. Oke. Terus nextnya kita tambahkan bola tadi ya, bola di objek bola. At event create, ketika dia dibuat, apa yang terjadi? Dia move fix. Move fix, arahnya ke kiri bawah atau kanan bawah, speednya 8. Ya benar ya, kiri bawah atau kanan bawah speednya 8. Jika bola menabrak Brad, pantulkan bola dan mainkan suara bounce.wave. Tambahkan lagi bounce ya. Berarti tambahkan dua sekalian ini, bounce wave sama solid wave sekalian. Add sound, create sound, sound bounce. Benar ya, bounce sama solid. Oke, filenya ini bounce. Oke, create sound lagi. Sound apa tadi? Solid. Solid directories solid.wave. Ya, oke. Sudah ada 3 itu, lalu tambahkan event collision object bat di bola ya. Kalau misalnya bola dia collision, ini collision ya, collision dengan object bat, apa yang terjadi? Tambahkan action bounce. Cari bounce ya. Bounce. Reverse. Friction. Bounce. Ini ada bounce ya. Twing. Bounce against solid objects. Apply to self. Pada kotak precisely. Bisa dites ya. Pakai precisely atau not precisely. Kita tes dulu ini. Kita pakai precisely dulu ya. Against. Atau not precisely dulu deh. Biar lebih asik. Against-nya mau dipantulkan terhadap solid object atau all object. It's ya. Kalau misalnya terhadap solid object berarti dia mantul hanya terhadap solid object. Kalau all object berarti ya tentunya dia akan menabrak ke semua objek. Ya. Klik tes. Tambahkan juga satu lagi collision ke pembatas ruangan, horizontal sama vertikal. Masing-masing juga sama, bounce, boom, not precisely, solid object. Not precisely, solid object. Oke. Next. Kalau bola nabrak brick, pantulkan bola, hilangkan brick, terus tambahkan skor dan mainkan suara bounce.wave. Ya, pertamanya pakai ini dulu urutan ya. Tabrak brick, pantulkan bola, bounce dulu. Add event, kalau dia nabrak brick, kita pakai red dulu ya. Kalau dia nabrak brick, pertama dia bounce, lalu sebentar, bounce, hilangkan brick, ya destroy, cari mana. Nah ini objects, saya nyari jauh-jauh ke bawah ya. Create destroy instance applies to other. Destroy the instance. Habis itu ya ini udah ada ini ya, break, tambahkan action destroy distance. Pada pilihan applies to pilih other. Kalau self yang ngelakuin action akan hilang, yaitu bola ini. Ada contohnya ternyata di bawah ya. Tambahkan score. Tambahkan action set score. Lalu masukin sesuai angka di tabel. Kalau merah berarti tadi berapa? Kalau merah 50, kalau biru 100. Oke, 50 100 ya. Berarti tambahkan di bagian score. Cari set score. Ini kan ada set score, test score, draw score, clear high score. Oke. Set score dulu. New score ditambahin. Langsung pakai ini aja, nggak perlu pakai tambah ya. 50, lalu relative. Relative itu jadi maksudnya skor sekarang tuh berapa ditambahin 50.
Kalau kamu nggak pakai relatif, ya skormu akan jadi 50. Ya, tambahkan skor dan mainkan bounce.wav. Berarti mainkan suara lagi ya. Oh ya, yang tadi belum ini ya, belum ada suaranya ya. Play sound. Mana ini play sound? Nah, ini play sound ya. Pas baru di create, dia play sound apa? Play sound start. Loopnya di false. Begitu juga ini di object bed. Play sound bounce. Di horse sama vert, play soundnya sound solid. Play sound solid. Object red bounce. Boom. Play sound bounce. Selesai ya? Selesai. Masih ada yang biru. Ini bisa diduplicate. Tapi collisionnya jadi blue. Isinya sama. Bedanya skornya 100. Ya. Next, ball out. Kalau bola keluar dari ruangan, mainkan suara out.wav. Ya. Coba ya. Nah, ada event namanya other outside room. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Kurangi nyawa dan kembalikan bola serta bat ke posisi semula. Berarti pertama tambahkan dulu sound. Create sound. Sound out. Ini ada outnya. Teret. Oke. Kasih add event. Ada outside room. Kalau bola ini keluar dari room, apa yang terjadi? Mainkan suara outwav, kurangi nyawa, ya. Play sound out. Lalu kurangi nyawa. Nyawa itu ada di score live ya. Nah ini kan ada live, ini ada set lives, ada test lives, draw lives, sama draw live images. Kita pakai set lives. -1 relative. Klik. Nah, lalu kembalikan bola serta bat ke posisi semula. Balikan ke posisi semula. Coba cari ya. Jump to start. Kembalikan ke posisi semula. Jump to start applies to self, sama jump to start applies to object. Bat. Ya, jadi baik bat sama bat sama ballnya akan dikembalikan ke start position. Lalu untuk objek bantu, untuk ngecek apakah brick merah dan biru sudah habis untuk lanjut ke step berikutnya. Event step-step, test instance count. Dari objek red. Nah, coba tes ya. Objek bantu. Ini oke dulu ya. Si objek bantu ini, objek helper, kan tadi masih kosong nih. Kita tambahkan event step-step. Event step-step. Stepnya apa? Test instance count. Test instance count. Bentar. Test instance count. Sebentar. Main 2. Test instance count itu di Nah, ini di question ya. Test instance count, cari. Nah, ini test instance count. Cetik. Oke, test instance count. Yang dicek apa? Objek red. Numbernya 0. Operation equal to. Oke. Lalu tambahkan. Ini tambahkan blok ini ya. Ini ada blok. Start block. Bloknya apa isinya?
Isinya tes instance count lagi. If si blue juga 0. Nah, habis itu bikin blok lagi. New room. Rooms. Next room. Ini ada go to next room, ada restart room, ada check next, check previous, different room. Ya, ini tutup lagi, tutup blok, tutup blok, tutup blok. Ini sama seperti codingan nih, kayak coding di C Sharp. Oke. Oh iya, belum ditutup ya. Tampilin skor sama nyawa pada jendela permainan di object helper juga ya. Tambahkan event draw, lalu pilih draw action, nah, draw, score and draw live images. Draw score, mana ini score? Draw score, posisinya di mana? Posisinya kita kasih misalnya 10-10 ya. Captionnya score ya, gini aja ya. Oke. Lalu draw juga. Bukan draw scroll, draw lives ya. Draw live images. Sprite-nya, oh sprite live-nya belum ada ya. Nah, cancel dulu. Create sprite live. Live-nya pakai nih ya, live GIF ya. Oke. Draw the live of images pakai sprite live. Posisinya di X-nya di 10, Y-nya di 380. Tes ya. Oke. Next. Nah, begitu permainan dimulai, bola langsung gerak. Jika bola keluar dari ruangan, bola juga akan langsung gerak. Tidak cukup waktu untuk respon pemain. Ya, untuk object helper, ya tadi saya melakukan sebuah kesalahan fatal. Saya kelupaan masukin di roomnya ya. Jangan lupa object helpernya ditaruhin ya. Bentar, mana ini object helper. Bam. Ya udah keluar ya object helper ya. Pantesan dari tadi nggak ada gitu ya. Oke, so di save. Object helper, ini drawnya sudah pas ya. Draw value, draw score. Value-nya kasih di 10-10. Relatif. Draw live-nya di 10-350 lah. Ya, oke. Relative. Oke. Kita play ya. Kita tes. Belum tes. Ya, keluar skornya masih kehalangan ya. Nanti bisa digerakkan lagi. Tapi minimal untuk sekarang sudah kelihatan. Dan kalau dia keluar, wah level kurang terus ya. Nanti bisa dilanjutkan lagi untuk apa namanya? Mana ini? Nah, ini untuk apa namanya? Codingannya bisa dilanjutkan lagi, dicoba lagi berbagai macam hal yang lain. Contoh, tadi kan dibilang ini ada bonusnya ya, ada bonus. Terus kalau nyawa berakhir harusnya terjadi suatu hal yaitu game over. Apa yang harus dilakukan? Ya, itu semua bisa coba dilakukan ya. Oke, terima kasih semua.